Halo, kembali lagi bersama saya, Panabu. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang ilmu ekonomi teori dan ilmu ekonomi terapan. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita untuk menerima pembelajaran tentang ketiga pokok ini. Jangan kemana-mana, tetap menyiapkan diri masing-masing. Oke, sip. Oke, kita langsung aja ke bagian yang pertama tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan dasar bertindak dengan pengorbanan tertentu guna memperoleh hasil yang maksimal atas dasar bertindak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Atau barangkali kita pernah dengar dengan istilah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, sehingga akan menimbulkan bertindak ekonomis dan berpikir ekonomis. Nah, ciri-cirinya seperti apa dalam prinsip ekonomi? Kita lihat. Pertama, selalu hemat. Orang yang memiliki sikap hemat biasanya selalu berhati-hati dalam mengeluarkan uangnya sehingga tidak bersikap boros atau sehingga menghindari kehidupan yang boros. Contohnya, apabila berbelanja, ia akan mencari barang yang berkualitas sama dengan harga yang murah. Yang kedua, selalu menentukan yang terpenting atau skala prioritas. Orang yang memiliki prinsip ini akan melakukan pilihan-pilihan dalam berbelanja. Mereka akan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak dibanding kebutuhan yang lainnya. Contohnya, sebagai peserta didik, kebutuhan mendesak kita apa? Contohnya pulpen, buku, pensil, penggaris. Itu kebutuhan mendesak, tergantung kita atau berada di mana. Yang ketiga, bertindak dengan rasional dan ekonomis. Seorang yang memiliki prinsip ini akan selalu mengikuti langkah-langkah dalam melakukan setiap perencanaan-perencanaan yang sangat jelas, sehingga terhindar dari hal-hal yang sikap untung-untungan atau sikap yang khayal-khayalan. Yang keempat, bertindak dengan prinsip pengeluaran biaya diikuti dengan hasil yang didapatkan, atau bisa dikatakan selalu memperhatikan untung dan rugi. Orang yang berprinsip seperti ini selalu menghitung biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang akan diperolehnya. Nah, kita lanjutkan kembali contoh usaha manusia yang menggunakan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, usaha manusia di sini ada 3. Yang pertama ada produksi yang dilakukan oleh produsen, ada distribusi yang dilakukan oleh distributor, dan ada konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, A. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang membuat suatu barang atau menambah nilai guna suatu barang, atau mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Ya. Nah, untuk mendapatkan hal itu, yang melakukannya siapa? Ada yang namanya faktor produksi. Ada bahan, ada sumber daya manusia, ada modal, dan ada wirausaha. Nah, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, mempelajari fungsi produksi dan teknologi. Yang kedua, mempelajari produktivitas input. Produktivitas itu adalah perbandingan antara output dan input, keluaran dan masukan, atau besaran ukuran bagaimana sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.
Yang ketiga, mempelajari harga input. Harga berarti ada di situ demand dan supply, permintaan dan penawaran. Yang keempat, menentukan alokasi dana dalam produksi agar hasil produksi maksimal. Alokasi dana berarti alokasi penempatan dana yang tepat sasaran. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi berarti kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama, memperhatikan produk apa yang disalurkan. Yang kedua, memperhatikan siapa konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Siapa konsumen? Ada golongan menengah ke atas, ada golongan menengah ke bawah. Jadi harus disesuaikan. Yang ketiga, memperhatikan sarana yang diperlukan. Sarananya apa? Sarana dalam distribusi maupun prasarananya, misalkan ada jalur laut, ada jalur udara, dan ada jalur darat. Yang keempat, memperhatikan pihak yang didahulukan. Pihak yang didahulukan supaya contohnya adalah pihak-pihak, misalkan orang yang pertama pesan, kita dahulukan, atau seperti apa, tergantung dari manajemen usahamu sendiri atau manajemen ekonomi itu sendiri. Yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi berarti menghabiskan nilai guna suatu barang atau mengurangi nilai guna suatu barang. Contohnya, kalian beli buku, kalian pakai, nilainya sudah berkurang, berarti kalian sudah mengkonsumsi buku itu. Mengkonsumsi itu tidak selamanya yang harus masukkan ke mulut. Barang jasa juga seperti itu. Nah, sebagai konsumen, hal apa yang akan kita perhatikan? Yang pertama, mengidentifikasi manfaat dari barang yang akan dibeli. Atau bisa juga dilihat-lihat dulu manfaatnya seperti apa, gunanya seperti apa. Yang kedua, identifikasi harga barang itu apakah sesuai dengan kualitasnya. Kalau mahal, kualitas harus bagaimana, kalau murah, kualitasnya bagaimana. Itu. Yang ketiga, menentukan alokasi dana. Menentukan alokasi dana. Oleh karena itu, orang yang menggunakan prinsip ekonomi dalam hidupnya tidak berarti mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Akan tetapi sebaliknya, prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kamu, saya, dan lingkungan kita. Oke. Masuk kita ke bagian yang kedua tentang tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi, suatu istilah yang mengacu pada setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Ingat, pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Nah, jenis tindakan itu ada dua, tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sehingga tindakan ini berdasar oleh keputusan yang paling menguntungkan bagi manusia, bagi pelakunya. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional. Tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tanpa melakukan beberapa pertimbangan yang matang. Tindakan ini akan mengakibatkan kerugian bagi manusia. Jadi, kalau saya sebagai guru, tindakan harus matang untuk peserta didik. Begitu juga dengan kalian. Tindakan kalian dalam hal mengerjakan tugas harus matang juga. Dalam kehidupan juga harus seperti itu.
Setiap tindakan harus dilandasi hal pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah, dalam hal tindakan ini, dalam tindakan ekonomi, kita ada skemanya. Skema dalam ekonomi itu tadi kan ada dalam pelakunya, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Yang pertama, tindakannya berarti kalau dia dari pabrik akan diteruskan ke distributor misalkan swalayan ya, dari pabrik ke distributor, ini adalah produsen, ke distributor atau swalayan, terus baru masuk yang ke namanya ke konsumen gitu ya, dari produsen ke distributor ke konsumen, sehingga jadilah. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga tentang motif ekonomi. Motif ekonomi itu apa? Motif ekonomi segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi, karena setiap manusia dapat melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi karena alasan tertentu, karena dorongan tertentu. Motif ini ada dua. Yang pertama, motif intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu motif intrinsik? Motif intrinsik merupakan motif ekonomi yang timbul atas dasar kesadaran manusia itu sendiri. Contohnya, kamu ingin berprestasi belajarmu, maka kamu belajar dengan giat. Seperti itu. Contoh kedua, kamu ingin nilaimu tinggi, maka kamu belajar lebih giat lagi. Yang kedua, motif ekstrinsik merupakan motif ekonomi yang dilandasi atas dasar dorongan atau pengaruh dari orang lain atau dari lingkunganmu. Nah, motif ini memiliki tujuan. Yang pertama, motif mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan. Contohnya, seorang ibu membuka warungnya dari pagi sampai larut malam agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti itu. Yang kedua, mendapatkan atau motif mendapatkan kekuasaan. Motif kita ingin menjadi berkuasa. Contohnya, seorang kepala desa memberikan santunan atau bukan santunan, memberikan sembako atau bantuan kepada warganya agar mau mendukung kembali dalam pemilihan kepala desa pada periode berikutnya. Itu motif mencari keuntungan. Contohnya yang kedua, kekuasaan. Seorang calon wakil ketua kelas mentraktir temannya supaya dia dipilih menjadi ketua kelas. Yang berikutnya, motif mencari penghargaan. Contohnya, seorang ibu rumah tangga memakai perhiasan dan membeli mobil mewah yang mahal-mahal supaya dipandang orang sebagai orang yang paling kaya di lingkungannya. Wih, kaya banget. Contohnya seperti itu. Contohnya si A membeli jam tangan atau membeli handphone yang mahal dibawa ke sekolah. Wih, orang kaya tuh. Itu bagian dari penghargaan. Berikutnya, motif ingin berbuat sosial. Motif ingin berbuat sosial. Seorang jutawan memberikan santunan untuk anak yatim. Itu contohnya. Berikutnya, motif mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Contohnya, seorang karyawan meningkatkan kualitas kerja untuk menambah pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu.
yang terakhir, pertanyaannya, bagaimana kesimpulan kalian? Buatlah kesimpulan sederhana tentang kegiatan hari ini. Buat di catatanmu 1 halaman atau setengah halaman. Oke, untuk hari ini sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Namo Buddhaya.